Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ansarul dari kelas SD 3B ingin menjelaskan standar operasional prosedur dari hasil observasi saya di pelayanan terpadu satu pintu Mansaluddin Diplom, mata kuliah manajemen proses bisnis, dosen pengampu Bapak Guru Putro Dirgantoro MKOM MM. Apa itu PTSP? PTSP merupakan pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dari pemohon sampai pada produk layanan melalui satu pintu. Mengapa PTSP dipakai? PTSP memudahkan pemohon pada satu loket dan alur lebih jelas. Kedua, untuk mengurangi lempar-lempar urusan antar unit. Ketiga, mempercepat proses standarisasi dan tracking. Keempat, memperkuat akuntabilitas dan siapa yang mengerjakan. Mengapa SOP penting di PTSP? SOP membantu memastikan proses pelayanan konsisten, semua petugas mengikuti langkah yang sama, mengurangi variasi, akuntabel, tugas dan wewenang jelas, front office dan back office kepala madrasah. Ketiga, terukur ada output pada tiap tahap atau tiket verifikasi, pengesahan dan penyerahan. Yang keempat, mudah dievaluasi. Kinerja bisa dipantau melalui SLA, antrian, dan kelengkapan berkas. SOP PTSP memang satu Bojonegoro. Adapun aktor dan outputnya, aktor utamanya pertama adalah sebagai pemohon, peserta didik, guru atau tenaga kerja atau tamu. Yang kedua merupakan front office, melakukan terima, verifikasi, memberikan tiket antrian dan menyerahkan hasil. Yang ketiga, back office, bertugas sebagai memproses berkas dan menerima hasil final. Yang terakhir, kepala madrasah, melakukan persetujuan dan pengesahan jika diperlukan. Output kunci bertahap, yang pertama adalah berkas terverifikasi, kedua tiket layanan, ketiga berkas diproses, keempat dokumen disahkan, kelima, hasil layanan diserahkan. Adapun ringkasan alur layanan 8 langkah. Yang pertama adalah mulai, kedua pengajuan pemohon mengajukan permohonan, ketiga front office memverifikasi berkas, keempat front office menerbitkan tiket antrian, kelima back office memproses berkas, kelima kepala madrasah melakukan pengesahan, keenam back office menerima hasil, dan yang terakhir front office menyerahkan hasil. Kunci pada PTSP adalah tiket untuk tracking dan pengesahan bila dokumen membutuhkan otorisasi. Untuk penjelasan diagram flowchart nanti di akhir. Analisis proses resiko. Titik rawan umum pada layanan administrasi adalah yang pertama, berkas tidak lengkap atau terjadi loop atau balik pada pemohon. Kedua, hand off antar peran front office, back office hingga kepala sehingga menyebabkan resiko delay dan miskomunikasi. Pengesahan bergantung ketersediaan pejabat, antrian menumpuk. Ketiga, tracking status belum transparan dan pemohon sering bertanya ulang. Contoh komunikasi yang cepat adalah checklist berkas perlayanan, template dokumen, dan batas waktu SLA per jenis layanan. KPI layanan, apa yang akan diukur? Contoh dari KPI yang relevan untuk PTSP sekolah adalah SLA adalah waktu selesai per jenis layanan, first time right berkas lengkap sejak awal, waktu tunggu di loket antrian, jumlah permohonan per hari atau per minggu, dan pemuasan permohon menurut skor survei singkat. Ringkasannya, PTSP memusatkan layanan agar lebih cepat dan jelas. SOP menjelaskan langkah pelaksana dan output. Streamline dan BPMN membantu analisis hand off dan loop. KPI dan evaluasi rutin sama dengan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih.
Izinkan saya untuk menjelaskan diagram flowchart cost function SOP PTSP. Yang pertama adalah dimulai dari pemohon, peserta didik, guru tenaga kerja atau tamu. Pertama mulai, kemudian mengajukan permohonan atau maksud kedatangan, masuk pada front office menerima berkas dan melakukan penerbitan tiket, masuk pada back office, pengerjaan berkas, kemudian masuk kepada kepala madrasah, melakukan persetujuan dan pengesahan, kembali pada back office, penerimaan hasil, dan diberikan kepada front office untuk menyerahkan hasil. Kemudian front office mengembalikan kepada pemohon dan selesai. Menjelaskan diagram yang kedua, diagram BPMN cost function. Dimulai dari yang pertama, pool sebagai pemohon, peserta didik, guru tenaga kerja atau tamu sebagai pemohon. Pertama mulai, kemudian data dan akses PTSP. Kemudian pemohon mengajukan permohonan dan menyerahkan berkas. Menunggu respon PTSP. Jika permohonan diterima, front office akan memverifikasi berkas dan menerbitkan tiket. Jika berkas lengkap, ya atau tidak. Jika berkas tidak lengkap, maka front office akan meminta kembali untuk pemohon melengkapi berkas dan pemohon kembali untuk kirim berkas secara lengkap. Jika berkas sudah lengkap, pemohon dapat menunggu hasil layanan. Kembali pada front office. Setelah berkas lengkap, front office akan mengirimkan berkas kepada back office untuk mengerjakan berkas, kemudian masuk kepada kepala madrasah untuk melakukan persetujuan dan pengesahan. Setelah persetujuan dan pengesahan selesai, kembali kepada back office menerima hasil dari kepala madrasah. Setelah itu, back office menyerahkan hasil kepada front office. Setelah hasil selesai, maka tugas dari front office telah selesai dan front office memberikan hasil layanan kepada pemohon dan pemohon menerima hasil layanan. Selesai.